Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikur Rahman. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang. Pada kali ini saya akan memberikan praktik baik tentang pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran dengan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran pada materi uang sebagai alat pembayaran dalam perekonomian. Yang pertama adalah situasi, di mana kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Yang melatar belakangi dari praktik pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, siswa jenuh ketika kembali menggunakan media pembelajaran yang sama pada guru mapel yang lainnya. Yang kedua, guru menjadi sumber referensi utama. Dan yang ketiga, siswa terlihat pasif saat pembelajaran. Berdasarkan ketiga poin di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, siswa mengalami kondisi jenuh dengan pembelajaran yang monoton. Kedua, guru menjadi referensi utama dalam proses pembelajaran sedangkan siswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa menjadi pasif saat pembelajaran berlangsung. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Saya berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga pembelajaran yang tepat dapat dilaksanakan dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Berdasarkan hasil eksplorasi kajian literatur dan wawancara, dapat diidentifikasi faktor penyebab masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara mengajar guru cenderung monoton seperti mencatat atau metode ceramah dan suara guru cenderung kecil. Yang kedua, keterampilan guru kurang dalam pengkondisian kelas lebih menyenangkan. Yang ketiga, kurangnya kesempatan siswa untuk lebih aktif. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah yang pertama, pemilihan metode pembelajaran yang inovatif, tepat, dan menarik bagi siswa. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang variatif sehingga menjadikan kondisi kelas lebih menyenangkan. Yang ketiga, melibatkan keaktifan siswa dan berbasis student center. Berdasarkan ketiga tantangan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, sedangkan dari sisi siswa adalah motivasi belajar. Yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain ada 3. Yang pertama, pemilihan metode pembelajaran inovatif. 2. Pemilihan media pembelajaran yang variatif. Dan yang ketiga, meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dari ketiga langkah tersebut, yang pertama yakni pemilihan metode pembelajaran inovatif. Dari pemilihan metode pembelajaran inovatif terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, strategi yang dilakukan oleh guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini, guru memilih metode pembelajaran yang digunakan adalah make a match. Yang kedua, proses pemilihan metode ini pertama, guru mempelajari apa saja metode-metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, lalu melihat karakteristik materi dengan mempelajari materi pembelajaran. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan metode-metode pembelajaran dan juga pemahaman guru akan materi pembelajaran. Yang kedua adalah pemilihan media pembelajaran variatif, di mana dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, strategi yang digunakan dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran dirasa tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran.
Yang kedua, guru merancang desain apa saja yang dibutuhkan dalam membuat media yang disesuaikan dengan metode pembelajaran digunakan. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain pengetahuan guru dalam pembuatan dan referensi materi konseptual dan faktual yang mudah dipahami siswa. Ketiga, meningkatkan keaktifan siswa, di mana langkah-langkahnya adalah yang pertama, strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini, guru mengembangkan RPP dengan kegiatan yang berpusat pada siswa. Yang kedua, proses pengembangan RPP yang berpusat pada siswa. Guru menentukan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran dan kegiatan itu membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain pemahaman atau kompetensi guru akan pembuatan RPP dan juga keaktifan merancang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat ada refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari yang pertama, pemilihan metode yang inovatif untuk meningkatkan keaktifan siswa terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran ini membantu pemahaman siswa akan konsep yang abstrak tentang materi uang sebagai alat pembayaran dibuktikan dengan hasil pengamatan siswa yang aktif. Yang ketiga, desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan guru adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Demikian praktik baik yang dapat saya sampaikan dalam PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.